Nah, ini bagian depan ya Mas Ade ya? Sekarang nih. Ya, Oke. sebenarnya kembali lagi teman-teman, kalau memang mau cuma waktunya sedikit dan memang fokus ke basic workout, Oke. bisa langsung go straight to yang namanya shoulder press. Shoulder press. Oke. Shoulder press teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan alat bantu, dalam hal ini misalnya bisa barbell, bisa menggunakan Smith machine, Bisa langsung menggunakan mesin. dumbbell, bisa menggunakan mesin Shellac Rise, maupun Oke. kita menggunakan plate loaded ini. Ya, plate loaded. Nah, kali ini kita kebetulan karena ada di Ray Fitness Bandung, kita bisa gunakan dengan yang menggunakan namanya plate loaded ini. Plate loaded. Nah, satu hal kalau kita berbicara shoulder press, hampir mirip juga dengan otot-otot tadi yang lainnya, adalah ketika kalau kita berfokus kepada otot yang kita targetkan, maka teman-teman kita bisa lihat gerakan dari nomor 1 dari nempel, ini 0. 0. Ini habis 100. 100-nya. Nah, kalau kita melakukan shoulder press dari 0 sampai 100, kita selalu adanya pasti di 20 sampai di 80. Di 20 dan 80. Ke satu itu. Kedua, teman-teman lihat nih posisi gerakannya. Kalau gerakannya ini seperti ini, teman-teman kita lihat sikunya masukin ke dalam. Kenapa sikunya masukin ke dalam, nggak sikunya dibilang keluar? Karena kita nggak mau kerja rotator cuff kita stresnya terlalu besar. Betul. Kita berfokusnya sebenarnya adalah ke bahu bagian depan. Makanya jadi kita sebisa mungkin, kalau kita secara alami, badan kita kalau kita suruh tunjuk begini, atau kita suruh tunjuk, kita biasanya nggak bakal nunjuk begini, kita nggak bakal nunjuk begini, kita nunjuk pasti begini normal. Ya, betul. Ini normal kita. Nah, ini normal kita lah, makanya yang dijadikan sebagai patokan bagi kita. Patokannya. Jadi sekali lagi, posisinya bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Shoulder joint, pergerakan shoulder flexion dan shoulder extension. Nah, Ya. Lalu Oke. ketiga, kita berbicara yang namanya asosiasi. Association. Asosiasi di kepala kita membayangkan ada dua bayangan yang ingin kita lakukan pada saat kita shoulder press. oke. Satu adalah membayangkan adalah bukan menonjok, meninju ke atas. Bukan meninju ke Bukan atas. meninju ke atas. Teman-teman kan sering kan meninju ke atas kan? Meninju ke atas. Jawabannya bukan meninju ke atas. Tapi jawabannya adalah apa teman-teman sekalian? Menjauhkan siku dari badan. Itu adalah teori dari shoulder extension, menjauhkan siku dari badan. Nah, ingat kan teori itu kan yang udah pernah Chris bagi. Nah, sekarang ternyata bener kan. Nah, Dan yang ketiga, yang kedua juga adalah membayangkan waktu kita mendorong ke atas ini, membayangkan ini ada tembok di depan. Jadi kayak kita misalnya punya tembok di sini teman-teman. Jadi ini yang menahan kita. Pada saat itu kita dorong ke atas. Jadi ini ketahan. tidak boleh ini ya Mas Ade ya, agak sedikit ngebuka gitu nggak boleh ya? Jadi kita tahan di sini, kita angkat bebannya di sini. Kalau kenapa kita membayangkan di sini ada tembok? Karena kita nggak mau terlalu ke depan, lalu ke belakang. Oke. Makanya kita untuk supaya kita biar bisa fokus benar-benar mentargetkan stres yang diterima oleh otot dalam hal ini si bahu depannya, Ya. maka otomatis kita membayangkannya satu membayangkan menjauhkan siku dari badan. Dari Kedua, badan. membayangkan tangan kita sebagai akselerasinya dari gerakan ini adalah dia ada tembok di sini. Jadi gerakannya ini berlaku bagi apa? Kalau kita latihan pakai dumbbell, boleh bro, boleh ambil. Oke. Nah, Jadi teman-teman Mas lihat Ade. di sini. Jadi ketika kita pakai dumbbell ini, dumbbellnya udah berat. Dan berat udah berat ya. Jadi membayangkan di sini adalah ibaratnya ada tembok. Tembok ya, sama seperti tadi ya head level ya. Nah, jadi membayangkan ada tembok di sini. Ini bebannya cukup berat ya teman-teman ya. Tapi saya jelasin dulu. Satu, membayangkan jauhkan siku dari badan. Kedua, membayangkan ada tembok di sini. Ketiga, range of motion-nya dari 20 ke 75 sampai 80. 27, 25, Ya, 80. karena gak ada gunanya kita habisin sampai atas kan. Dari Oke. sini nggak perlu sampai atas, dari sini nggak perlu sampai bawah. Oke. Karena ingat sekali lagi, kita habisin dari bawah ke atas, kita menggunakan Momentum. menggunakan leverage gerakan ayunan. Nanti otomatis stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan kan jadi berkurang. Betul. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat kayak tadi ya, kalau kita ini ada satu yang saya sama Mas Halim juga coba kayak investigasi dikit ya, percaya atau tidak teman-teman sekalian. Jadi waktu kita ngangkat, teman-teman, dumbbell kita ini di sini kan, bro
tahu ya. Iya. Ini dumbbellnya bro gini dikit. Nah, Nah, ini hanya cuma posisi tangan. tangannya ya. Dari sini teman-teman tangannya begini. Nah, ketika tangannya teman-teman begini, pada saat itulah dia nempel di sini. Baru kita tenaganya baru naikin ke atas. Jadi tangannya detail ke dalam dikit. Nah, baru kita angkat. Itu oke. akan membantu kita dibandingkan dengan kita kalau seandainya Chris pegangnya gini. Gini ya Baru dorong. posisinya. Jadi posisinya harus Ya. agak seperti ini. Betul, posisinya gini baru naikin. Oke. Ini dia akan lebih keras di sini. Tapi kalau seandainya kayak gini, kita lebih nggak enak rasanya. Oke. Ada something wrong aja, sesuatu yang kita harus pakai. Nah, jadi ini pun sama. Jadi ini, Agak seperti ini ya. jadi kita buang seolah-olah kita Sedikit ke dalam lah ya Mas Adi. Sedikit ke dalam. Sedikit ke dalam. Healthy people. baru Nah. Oke, dari 20 sampai kurang lebih ke 75% dari range of motion-nya Healthy people. jadi gini. Ya, dan ini kita contohnya pakai dumbbell yang ringan sih maksudnya. Iya. Gitu. Dumbbellnya berat, tapi paling nggak apa-apa. Biarin. Kurang lebih itu teman-teman. Yuk. Sekarang kita langsung ke shoulder press. Nah, Mas Ade sebelumnya nih, saya Chris pengen. mau cobain dulu. Oh, boleh yang ini ya? Oke. Oke. Terus cobain dulu ya. Ya gerakannya, jadi sekali lagi dibuang dikit aja, tilt dikit. Oke, membayangkan ada, iya betul sekali. Good. Iya, membayangkan ada, teman-teman bisa lihat ya, ada tembok di sini. Good. Iya, betul. Lihat ya, jadi cuma 20 sampai 80. 20 sampai 80. 20, 80. Nggak perlu harus sampai habis ke bawah. Iya, membayangkan menjauhkan siku dari badan. Siku dari badan. Bukan siku dari badan. Oke. Aisyah, aduh. Wuh, kasih keras. Oke. Teman-teman, jadi sekali lagi itu adalah salah satu gerakan basic dasar. Basic Kita dasar. lakukan dengan Tekniknya menggunakan keren banget dumbbell ya. Saya yakin ini salah satu favorit latihannya Chris ya. Ya, betul. Favorit banget. Ini ya, sekarang, Oke. teman-teman. Nah, Mas Ade sebentar nih sebelum kita langsung ke sini, banyak banget nih people yang bertanya gimana sih cara setting alat ini. Kadang kan banyak banget yang wah saya pengen fokusnya biar kursinya diatur lebih tinggi, biar range-nya biar bisa lebih bawah. Ada juga yang pengen diatur, saya lebih bawah biar posisinya horizontal aja seperti ini. Nah, itu kira-kira gimana Mas Ade? Ya, Karena kan ini tadi kan kita mulai kan. sama. ya, betul. Waktu kita mengangkat kan kita ada di sini kan. Betul, sini ya. Kita kan nggak ngangkat dari sini kan. Betul. Nah, dari sini ke sini ini kan sesuatu yang kita nggak mau lakukan karena apa? Karena udah bebannya berat, tapi tekanannya itu kita serahkan bukan ke otot bahu yang kita targetkan, tapi Betul, Mas. tekanannya kita serahkan kepada si persendian yang kerja. Betul. Nah, jadi makanya kenapa otomatis kita mulainya dari sini. Oke. Dari sini baru kita angkat kan. Kak? Berarti setting gimana caranya posisinya ada yang ada di tempat yang seperti tadi. Betul. Oke. Nah, semakin kita tinggi, kayak saya misalnya long torso di sini, otomatis bangkunya akan Semakin rendah. Betul. ya kalau misalnya short torso kayak Chris, otomatis bangkunya boleh lebih naik. Lebih naik lagi ya. Tapi posisinya jangan mulainya dari sini. Oke. Kalau mulai dari sini otomatis baru mengangkatin ininya aja. Ah, Potensi terhadap cederanya menjadi lebih besar. Oke, jadi sesuaikan sama tinggi badan masing-masing, tapi dengan teori yang tadi, posisinya harus ada di angka sekitar 20% dari range yang harusnya 100%. Jadi 20% sudah seangkat seperti ini. Jadi di sini mulainya. Jadi sudah naik 20%-an kurang lebih lah ya. Oke, yuk sekarang kita lihat nih. Tantangannya dengan mesin di sini adalah kita mau nggak mau harus ngikutin gerakan mesin. Oke. Kan kebalikannya kan kalau kita menggunakan dumbbell yang ikut sama kita. Nah, gitu. Nah itu makanya kenapa ada satu kenyamanan waktu kita menggunakan dumbbell, tapi Manual, keamanan ya. pada saat menggunakan mesin. Iya. Makanya itu yang strong point daripada masing-masing. Ya. Iya, yuk sebelah sini yuk kita lihat nih untuk ukuran kursinya karena Mas Ade lebih tinggi jadi agak lebih bawah ya Paling bawah, posisi kursinya. Itu saya baru mulai teman-teman bisa Nah. lihat posisinya saya udah dapet di sini. Betul. Tapi kalau seandainya kursinya saya naikin, otomatis kan saya ke sini. Nah, Nah. ini nanti posisinya agak lebih naik nih healthy people. Ya, kalau posisinya saya naikin, otomatis saya mulainya dari sini. Iya, betul. Nah, mulai dari sini Titik ini nol. jadi berat sekali bagi saya. Oke. Nah, dan itu potensi cederanya menjadi besar. Tapi dengan saya turunin, sehingga saya bisa fokus benar-benar mulai udah dari 20%. Iya. Dari 20%, mulai ini saya pegang, saya melakukannya satu-satu sekali lagi. Oke. Kenapa alasannya saya selalu unilateral? Karena saya selalu merasa
Kalau satu itu nggak tahu kenapa, bagi saya bisa lebih fokus. Lebih fokus apa yang kepada- saya targetkan. Iya. Kalau saya kadang ngangkat 2, saya ada kecenderungan untuk malah akhirnya saya bermain koordinasi. Ya, otot yang Kedua, dominan biasanya lebih ini ya Mas Ade lebih biasanya. kepada core-nya. Betul, core-nya ya. Tapi Oke. kalau orang tanya, itu salah gak gerakan 2? Nggak salah. Nggak ada yang Apalagi salah. bagi teman-teman yang fighter, teman-teman mungkin menjalankan aktivitas olahraga lain, Betul. dua-duanya malah bagus karena teman-teman jadi belajar tentang yang namanya koordinasi. Karena waktu teman-teman main basket kan core-nya kan harus kuat. Betul. Waktu main volley lagi lompat nyemes kan teman-teman core-nya harus baik. Harus baik Pada juga. saat lagi fight, teman-teman juga berada dalam Harus, situasi. iya, betul. Semuanya posisinya harus baik. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya di sini hanya menjelaskan latihan beban ini adalah sebuah metode. Dia adalah kendaraannya. Tapi destinasi atau tujuan masing-masing orang silahkan kepada tujuannya masing-masing. Betul. Betul, ya. Oke, Oke. kita langsung aja biar cepat. Ya, Jadi gerakannya kita sama. langsung eksekusi. Karena ini posisinya dia kita ngikutin ini, maka tangan akan ngikutin aja ke sini. Ini tetap sama ya Mas Ade, agak sedikit gini ya Mas Ade ya, Ya, posisinya. Iya boleh, nggak masalah. Tapi sekali lagi kesalahannya orang di sini kalau latihan dia ada kecenderungan tangannya selalu di belakang, lalu Ah. dia ngangkat. Nah Oke. ini otomatis dia ibaratnya jadi kayak incline. Betul, Nah, pektoralnya. Ya, untuk pektoralis bermain. minornya pasti akan ngebantu ya, betul. Ketika teman-teman turunin ke depan dikit, Anterior deltoid akan banyak lebih bekerja. Siap. oke, siap ya. Slow on the way down. Nah, healthy Slow on bro. the way down. Slow on the way down. Slow on the way down. Nah, healthy people. Bisa dilihat ya. Ini pergerakannya. Slow on the way down. Nah, bagian elbow joint-nya lihat ya, dia agak sedikit ke depan. Ya. Nah, Alasannya kenapa? Karena saya menyesuaikan dengan geraknya si alat ini. betul. Nanti teman-teman masing-masing alat beda merek, beda agronomik. Beda adaptasinya juga beda ya. Teman-teman bermain aja di mana. Menyesuaikannya. Tapi alasan saya kenapa saya naikin ini, tujuannya benar-benar saya murni, saya nggak mau. Jadi kayak chest saya yang Iya, naikin. gini ya Mas Ade. Ya, iya, betul, jadi saya betul. benar-benar mau itu. Apalagi kan kadang banyak Mas Ade yang bikin lebih ringan, pantat tuh ke depan banget. Iya. Jadi ujungnya incline. Jadi akhirnya jadi incline. Iya, makanya bebannya bisa sampai berat banget kan. Iya. Betul, ya. Oke. Kita justru Meminimalisir cheating ya Mas Ade ya. ya ini sama. Nah, juga. healthy people, Kita lihat sini lihat elbow-nya. Posisinya di sini kan. Coba lihat elbow-nya Ini kan posisinya dari samping. keluar. Ini yang salah. Nah, ini yang salah nih ya. Adalah kita masuk ke depan. Kelihatan ya. Ini yang salah, posisinya ada di sini. Salah, dia begini jadi nanti. Nah, posisi. ada di sini posisinya. Ya. Dan ini yang benar. Nah, ada di sini. Jadi bukan di sini ya. Bebannya ada di sini kita. Nah. Sebenarnya gerakannya seperti ini. Tapi karena dia gerakannya sudah posisinya seperti ini. Ah, ada itu. ke sana, jadi otomatis tangan kita jadi ikut ke sana. Oke. Ya. Siap. Oke. Nah. Ya. Lihat healthy people sebelah sini healthy people. Coba. Nah, lihat ya. Ini ada di depan healthy people. Posisinya. Kelihatan banget ya posisi tangannya ya. Nah. Bisa dilihat kan dari posisi tangan Mas Ade. Nah. Up. Jadi teman-teman Oke. ada satu hal juga yang tadi belum saya bahas juga yang mengenai namanya tempo. Temponya. Jadi positif itu adalah yang disebut dengan namanya konsentrik, Konsentrik, negatif namanya eksentrik. eksentrik. Positif adalah pada saat dimana otot memendek, Memendek paling pendek banget. negatif pada saat otot Memanjang, betul. Kenapa kita melakukan temponya adalah waktu negatif kita pelan, waktu positif kita eksplosif? Ya. Sebenarnya hanya lebih kepada kalau teman-teman tahu ini ada berbagai pertimbangan. Satu pertimbangan kita berfokus kepada yang namanya 2A atau 2B. Ya. Kedua, juga kita berfokus kepada yang namanya time under tension, di mana durasinya kita mau lebih lama. Oke. Nah, jadi otomatis makanya kenapa dengan negatifnya kita kontrol, kita tidak memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menggunakan ayunan untuk kita kayak pistol. Oke. Jadi kita kepengen kita hajar di sini kita Iya, betul. lalu kita gunakan momentum itu. Ya. Nah, kita nggak boleh menggunakan momentum itu dengan menjadikan momentum sebagai ayunan untuk Sebagai kita bisa ayunan. mengangkat. Makanya kenapa saya selalu bilang, ingat teman-teman, hati-hati dengan yang namanya keinginan kita menyelesaikan tugas, assignment, memindahkan titik A kepada destinasi B. Oke. Tujuannya bukan itu.
tujuannya adalah bukan memindahkan, tugasnya bukan memindahkan titik A ke titik B. Iya. Tapi tugasnya kita adalah memberikan stres kepada otot yang kita targetkan. Makanya kenapa waktu negatifnya kita benar-benar rasakan. Oke. Kalau kita naik lagi benar-benar kita rasakan. Luar biasa banget ya. Pada saat itulah time Betul betul. adaptation-nya akan lebih lama, sehingga akhirnya membayangkan 1 detik pada saat gerakan yang namanya positif, Oke. tahan di puncak gerakan, which is di puncak gerakan sendiri bukannya kita menahan dengan persendian, Oke. tapi kita menahan dengan otot yang kita targetkan tadi, kita tahan sedikit 1 detik, Betul. baru kita turun sekitar 2-3 detik. Pada saat itulah kita mencapai atau required 5 detik untuk 1 repetisi. Untuk 1 repetisinya ya Mas Ade ya. Kita lakukan Ya. 10 kali, makanya kenapa masih kita masuk di dalam range anaerobik, yaitu dikit sekitar 50 detik tadi. Iya, betul. Makanya kalau teman-teman pakai high repetition, problemnya akhirnya itu namanya udah bukan anaerobik lagi. Betul. Udah jadi aerobik. Iya aerobik soalnya ya kita kembali lagi ke teori sumber energi yang waktu ya udah beberapa waktu lalu sudah dijelaskan sama Mas Ade juga, dan saya juga sudah bagikan juga nih Mas Ade sama Healthy People di rumah. Jadi ini akan kembali ke penggunaan sumber energinya, itu akan berbeda. Nah, jadi seperti itu Healthy People. Oke, sekarang ini Di sini ya. nah, oke. Oke. Ini udah diaturin ya Healthy People, kursinya lebih naik soalnya beda tinggi badannya. Oke, sekarang kita lihat ya pergerakan ototnya ya. Nah, berarti Mas Ade ini agak ke depan gini ya Mas Ade ya? Oke. Betul sekali. Ini pegang hanya buat nahan aja. Buat nahan ya, Mas Ade. Isinya nggak terlalu banyak stres di. Up. Nice, bagus sekali tuh teman-teman. Ya. Good. Iya. Jadi kuncinya cuma di sini aja tuh teman-teman. Arahnya nggak ke belakang. Good. Nice. Good. Relax. Good. Relax at the top. Good. Iya, bagus. Oke. Bagus. Good. Oke. Oh, pumping Healthy People, kasih keras. Boom. Kita lakuin satu lagi. Biar enggak ini ya, biar enggak ngencelok ya, biar seimbang ya. Oke, sebelah sini Healthy People. Lihat ya. Nah, kelihatan ya. Oke, agak sedikit ke depan. Bis. Kita itu sama-sama ya teman-teman. 1 detik pelan, 1, 2, 3. 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 Kurang lebih sekitar 5 detik per 1 repetisi teman-teman. Ya benar-benar kita bisa rasain. Lihat tuh otot bahu benar-benar yang bekerja. Ya kalau teman-teman lihat, gara-gara posisi tangannya memang memungkinkan untuk itu. Tepat sekali. Good. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang terjadi pasti partial reps. Saya lihat ya. Nah, partial reps akhirnya memungkinkan kita untuk berfokus kepada otot yang kita targetkan. Nah, gitu Healthy People. Langsung pumping ya. Bagian anteriornya luar biasa banget. Nah, ini hari ini kita sudah bagikan beberapa teori-teori, dan memang ini menjadi pertanyaan banget dan menjadi favorit banget untuk para Healthy People di rumah. Karena Healthy People kadang suka bingung bahwa ketika kita berlatih shoulder press, nah ini juga salah satu pertanyaan juga Mas Ade. Ini kalau menurut saya, karena dari teori saya untuk shoulder press dan behind the neck shoulder press itu perkenan ototnya sama, tapi untuk pergerakan dari shouldernya itu lebih berbahaya untuk yang behind the neck, karena beberapa video-video Mas Ade juga saya pernah baca bahwa untuk pergerakan ada beberapa pergerakan bukan berarti tidak boleh, tapi itu pergerakan yang memang agak sedikit dihindari karena lebih cenderung tingkat kemungkinan cederanya lebih tinggi ya Mas Ade ya, karena Probabilitas potensi cederanya lebih tinggi. Jadi behind the neck shoulder, ini saya tegaskan lagi ya, behind the neck shoulder press bukan melatih posterior deltoid. Nah, saya tegaskan kembali ya. Nah, sekarang ini ada Mas Ade nih. Kira-kira gimana Mas Ade kalau misalkan menurut Mas Ade untuk pergerakan behind the neck shoulder? Kalau menurut saya, karena pergerakan ototnya kalau lihat dari segi anatomi ya, itu sama banget dengan pergerakan shoulder press yang depan gitu, yang front shoulder press. Gitu ya Mas Ade, yang nggak ada bedanya berarti ya Mas Ade ya? Sebenarnya ada penjelasannya sih sebenarnya kalau saya lihat ya, ada berbagai penjelasan itu, banyak hal lah. Karena kalau kita ngelihat lagi zaman dulu itu, Betul. kan termasuk juga lat pull down aja Lat behind the neck juga. Nah, karena memang pada saat dulu alat-alatnya itu banyak memang, kalau kita lihat daripada di atasnya itu waktu Iya. ujungnya daripada si rotasinya si
si kabelnya itu ya Mas Ade ya. Jatuhnya sendiri udah di belakang. Oh, oke. Kita rata-rata sekarang karena udah memahami si gerakannya itu dengan baik karena Betul. teknologi dan pengetahuan yang lebih bagus. Betul. Kita semua alat-alat mulainya dari atasnya agak di depan. Depan. Jadi otomatis kita jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Dulu kita mainnya dengan memang alat-alat yang waktu dulu kan kita menciptakan alat zaman dulu orang-orang kan nggak Kurang mikirin- presisi berarti lah ya. Iya, nggak Iya. mikirin itu. Jadi Betul. akhirnya badan lah yang akhirnya bermain gitu. Oke, akhirnya Press memposisikan itu- ya. Betul. Press behind the neck, shoulder press dengan menggunakan Smith machine nih Oh contohnya. ya, Smith machine. Menurut saya itu salah satu yang paling memungkinkan menurut saya untuk bisa Paling dilakukan. memungkinkan. Maksudnya apa? Karena di Smith machine teman-teman bisa menggunakan yang namanya safety lock. Safety lock. Nah, Safety lock itu si teman-teman sebagian ada yang bentuknya kayak gini nih, Nah, tipe. ya, sebagian orang punya fleksibilitas sendiri-sendiri. Iya, betul, Kalau betul. boleh jujur, terlepas daripada secara teoretis, press behind the neck gimana pun juga, kalau bebannya terlalu berat pasti stres di leher semakin besar, makin Trapesiusnya potensi akan. cedera semakin Ya. ada. Tapi bagi sebagian orang ada yang memang dia punya fleksibilitasnya memang bagus aja, nggak ada masalah. Nah, yang saya lakukan tips yang paling gampang, kalau tetap teman-teman masih melakukan press behind the neck, waktu memulai itu besinya dia ada di sini. Jadi posisi kita si 20% tadi Udah langsung ya, Mas kita Ade? udah diemnya di situ. Oke. Nah pada saat itu makanya ada safety lock di sana. Oke. Jadi kita mulainya dari sini kita dorong ke atas, jatuhnya di sini. Potensi untuk cederanya nggak ada karena cederanya baru adanya di bawah sini. Oke, oke, Nah, oke, tapi oke. kalau dia diem di sini kita dorong ke atas, deng. Dorong ke atas, deng. Kalau nggak kuat, dorong aja ke atas, lepas lagi. Betul. Nggak kenapa-napa. Tapi pada prinsipnya itu tetap melatih bagian anterior deltoid kita masih sama Ade. Tetap masih kena bahu bagian depan. Karena nggak ada serabut otot yang terkena di bagian belakang ya. Sekarang gini ya, lihat ya. Posisinya di sini ya. Lihat. Ini sekarang serabut otot bagian belakang. Lihat, dia mengarahnya kemana? Dia tuh akan bergerak ketika kita posisi tangan ada di sini. Baik posisi seperti ini ataupun posisi bend over seperti ini. Nah, dia baru ada pergerakan dia. Betul. Sini ataupun ke sini. Nah, tuh, lihat ya. Seperti ini, tuh. Nah, tapi kalau misalkan posisinya ke bawah, berarti kan kita posisinya itu baik kita posisi shoulder adductor dan abductor ataupun kita posisinya ada di sini flexion dan extension bagian depan itu tetap di bagian anterior ya HTP Pak. Anterior deltoid ya Mas Ade, bener ya. Karena saya melihat dari segi biomekaniknya ternyata nggak dapat, ini nggak dapat bagian bawah karena nggak ada serabutnya saya lihat ya dari aja. perasaannya. Berarti kalau behind the neck shoulder press itu sekali lagi kita tegaskan bahwa itu untuk melatih bagian depan ya. Ya, tetap bagian depan yang kena. Bukan berarti tidak boleh, tapi kita menjelaskan kembali bahwa itu tingkat cederanya cukup lumayan dan Cederanya jadi menjadi lebih besar. ya betul sekali. Berarti tidak apa-apa. Dan divariasikan alternatifnya kalian bisa menggunakan Smith machine seperti yang tadi Mas Ade bilang. Nah, gitu ya people. Dengan menggunakan start posisi. Start posisi locknya ya dari 20%. Dengan 20%. 20% dari range-nya ya. Oke. Jadi itu mengunci kita untuk tidak mungkin cedera juga di sana. Oke, tuh kan healthy people gimana nih hari ini ternyata dapat ilmu banyak banget kan buat healthy people di rumah pasti terjawab semua nih pertanyaan baik bagian anterior deltoid ataupun medialis deltoid dan juga posterior deltoid semua teori udah dikumpas tuntas di dalam video ini. Nah sekarang tinggal gimana healthy people ingin menerapkan kepada program latihan yang healthy people jalani di rumah baik ingin lebih terfokus pada posterior duluan kah karena emang posterior yang memang paling lemah ataukah medialis duluan kah karena medialis paling lemah atau bahkan anterior kah gitu. Oke, sedikit kita minta ujangan dari Mas Ade. Gimana Mas Ade kira-kira nih untuk para healthy people di rumah agar bisa tetap konsisten latihan dan juga tetap bisa menjalankan gaya hidup sehatnya nih kembali lagi. Ya, kembali lagi pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Makanya dibutuhkan yang namanya edukasi, ya. Edukasi. Jadi teman-teman kalau kayak kita dalam hal keuangan kita mau belajar ya. Dalam hal kita berumah tangga kita mau belajar tentang bagaimana sih caranya berumah tangga yang baik. Dalam hal pekerjaan kita mau punya manajemen yang bagus untuk mengoptimalkan atau membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Baik. Nah, begitupun juga dalam hal kesehatan pun sama, Oke. ya, yaitu adalah kembali lagi teman-teman, sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati itu dalam arti sesungguhnya badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi jangan punya pola hidup sehat karena berkorban. Oke. Tapi kita punya pola hidup sehat karena memang itu adalah sebuah investasi yang memang kita lakukan Betul. dengan senang hati yang nanti apresiasinya itu adalah memang yang
mendapatkan keuntungan kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Luar biasa Jadi banget. memang sekali lagi teman-teman sekalian, kepatuhan itu hanya sebuah konsekuensinya aja, tapi membayangkan sholat, membayangkan sikat gigi setiap hari, membayangkan mandi setiap hari, semuanya kita lakukan dengan senang hati karena kecerdasan kita akan kebersihan secara badan, raga, dan secara rohani itu tinggi. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kayak kita punya kesadaran akan yang namanya pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Jadi sehat bukan tujuan, tapi sehat ada sebuah syarat. Sebuah syarat Ya, jadi untuk dengan kita memenuhi syarat tersebut, maka kalau ada istilah yang mengatakan seberapa kualitas diri kita ada seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, semakin kita lebih sehat, semakin kita lebih bermanfaat. Oke, luar biasa banget. Oke, siap. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dengan Mas Aderai. Kita bisa, wah ini idola banget ya. Makanya Chris selalu ceritakan di setiap history. Kalau misalkan Healthy People mengikuti YouTube Chris, kan Chris sudah ceritakan history Chris itu seperti apa. Dan Mas Ade adalah salah satu sosok yang memang berperan penting dan utama gitu, karena memang awal Chris pengen jadi binaraga itu karena Mas Ade. Dulu lihat di TV tetangga warnanya hitam putih. Sekarang ada di sebelah, kita ada di channel YouTube Chris. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan positif buat kalian. Dan jangan lupa buat kalian Healthy People di rumah, jangan lupa subscribe ya, oke, channelnya Chris Putra dan juga channelnya Dunia Aderai, oke. Dan jika channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke kakak, adik, ibu, bapak, dan semuanya untuk menjadi Healthy People berikutnya. Oke, untuk kritik dan saran, kalian langsung komen aja di bawah ya. Insya Allah nanti Chris akan balas ini ya, komentar-komentarnya, atau komentar kalian akan masuk di sesi Q&A bersama Chris Putra. Oke, kurang lebihnya kita mohon maaf, dan satu lagi Mas Ade, kita salam Healthy People. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam Healthy People. Boom.